Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan, jika kita bisa beraktivitas itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini, memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan, jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu, kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari Tuhan, kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan, kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam Kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-30. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah iri hati. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah iri hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kematian Goliat di tangan Daud membuat semakin terkenal namanya di dalam kerajaan Israel. Begitu banyak orang yang mengeluh-eluhkan Daud karena kemenangan atas bangsa kafir. Seandainya pada waktu itu tidak ada orang yang berani melawan tentara Filistin, mungkin Israel akan dijadikan budak mereka. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, sehingga ia memilih Daud untuk mematahkan musuh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kemenangan Daud membuat Saul menjadi iri hati, sebab ia tidak lagi dihormati oleh rakyatnya. Kekuasaannya mulai turun, oleh sebab itu ia berusaha dengan berbagai cara untuk menjatuhkan Daud. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sifat iri hati merupakan akar kepahitan dan sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Ketika Kain membunuh Habel dikarenakan persembahannya tidak diterima Allah. Karakter semacam ini menunjukkan sikap tidak senang jikalau orang lain memperoleh kesuksesan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, janganlah kita saling mendengki satu sama yang lain yang dapat menyebabkan keretakan persekutuan kita dengan Allah.
Namun di pihak lain, kita tetap bersekutu dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-30 kita renungkan pagi ini, dapat diambil hikmahnya, yaitu kita dapat mengerti bahwa iri hati adalah salah satu dosa yang ada pada diri setiap manusia dan harus dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Marilah kita saling menghormati, memuji dan mengasihi satu dengan yang lain, agar tercipta persekutuan yang indah, akrab dan kuat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, miliki buah-buah roh agar persekutuan saudara dengan sesama yang secara khusus dengan Allah semakin teguh. Persekutuan yang indah akan terwujud jika kita bersedia merendahkan hati di hadapan Tuhan hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik, bersekutu dengan Allah menghilangkan akar kepahitan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami baca, kami renungkan. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati. Jikalau pada pagi hari ini ada keluarga kami yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga kami saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka. Oh Tuhan, Engkau hadir di sana, memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.